Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mid semester tentang sistem operasi, di mana untuk judul pertama di sini adalah struktur sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Adiningsi dengan NIM S1S1200020. Struktur sistem operasi. Di sini yang pertama itu adalah struktur sederhana. Banyak sistem yang tidak terstruktur dengan baik, sehingga sistem operasi seperti ini dimulai dengan sistem yang lebih kecil, sederhana dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan yang original. Contohnya itu sistem seperti ini adalah MS-DOS yang disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang sedikit karena keterbatasan perangkat keras untuk menjalankannya. Contoh sistem lainnya adalah Unix yang terdiri dari dua bagian yang terpisah, yaitu kernel dan program sistem. Kernel selanjutnya dibagi dua bagian, yaitu antarmuka dan device drivers. Kernel mendukung sistem berkas penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem calls. Yang kedua, pendekatan berlapis. Sistem operasi dibagi menjadi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang paling tinggi adalah user interface. Sedangkan menurut Tenenbaum dan Woodhull, sistem terlapis terdiri dari 6 lapisan, yaitu lapisan 0 mengatur alokasi prosesor pertukaran antar proses ketika interupsi terjadi atau waktu habis. Lapisan ini mendukung dasar multiprogramming pada CPU. Lapisan yang pertama mengalokasikan ruang untuk proses di memori utama dan pada 512 kilo port drum yang digunakan untuk menahan bagian proses ketika tidak ada ruang di memori utama. Lapisan 2 menangani komunikasi antara masing-masing proses dan operator konsol. Pada lapisan ini masing-masing proses secara efektif memiliki operator konsol sendiri. Lapisan yang ketiga mengatur perangkat masukan keluaran dan menampung informasi ke proses tersebut. Yang keempat, lapisan 4 tempat program pengguna. Penggunaan tidak perlu kan proses memori konsol atau manajemen masukan keluaran. Lapisan kelima itu. Kemudian yang di sini itu untuk gambar lapisan pada sistem operasi. Di sini itu ada yang namanya layer M, kemudian new operation, dan di sini untuk layer M-1 di mana di sini ada hidden operation, kemudian exciting operation. Di mana untuk tabel level pada sistem operasi di sini itu untuk level yang paling tinggi di sini itu adalah yang bernama shell, kemudian user programming, kemudian di sini adalah proses pengguna, direktori, penanti, sistem berkas, komunikasi, memori virtual, penyimpanan sekunder lokasi, proses primitif, interupsi, prosedur, set interupsi, dan sirkulasi elektronik. Kemudian untuk gambar lapisan sistem operasinya itu secara umum di sini ada yang pertama itu adalah program aplikasi. Ini yang paling pertama, di mana program aplikasi ini disebut sebagai pengguna. Kemudian di sini ada kelengkapan dan di bawah kelengkapan ada sistem operasi. Antara kelengkapan dan sistem operasi ini sudah termasuk bagian dari programmer. Dan kemudian untuk perangkat keras, dan untuk perangkat keras ini sebagai perancang sistem operasi. Yang keempat adalah kernel mikro. Metode ini penyusunan sistem operasi dengan mengeluarkan semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai program sistem dan level pengguna. Hasilnya, kernel yang lebih kecil. Pada umumnya, mikrokernel mendukung proses dan manajemen memori yang minimal sebagai tambahan untuk fasilitas komunikasi. Fungsi utama mikrokernel adalah mendukung fasilitas komunikasi antar program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung didukung oleh sistem message passing dengan bertukar pesan melalui mikrokernel. Salah satu keuntungan dari mikrokernel ini adalah ketika layanan baru akan ditambahkan ke user space,
kernel tidak perlu dimodifikasi. Yang kelima itu adalah boot. Bootstrap program utama yang biasanya terletak pada motherboard akan memeriksa perangkat keras utama dan melakukan inisialisasi terhadap program dalam hardware yang dikenal dengan nama firmware. Kernel Micro 74 Bootstrap program utama kemudian akan mencari dan meload kernel sistem operasi ke memori, lalu dilanjutkan dengan inisialisasi sistem proses, dan di sini program sistem operasi kejadian ini akan menentukan apa yang akan dilakukan sistem operasi berikutnya. Kemudian yang keenam itu adalah kompilasi kernel. Tahap kompilasi ini sangat potensial untuk menimbulkan kesalahan atau kegagalan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempersiapkan emergency boot disk, sebab kesalahan umumnya mengakibatkan sistem mogok. Ada beberapa langkah yang umumnya dilakukan dalam mengkompilasi kernel, yaitu di sini yang pertama adalah download kernel. Tempat untuk mendownload kernel ada di beberapa situs internet. Silakan dicari sendiri. Kemudian, tetapi biasanya di sini ada contoh yaitu kambing.flsm.org, ada versi-versi kernel terbaru. Source kernel tersebut biasanya dalam format Linux yaitu XYZZ-gz, di mana XYZZ menunjukkan nomor versi kernel. Kemudian kompilasi kernel. Kompilasi akan memakan waktu lama dan seperti telah disebutkan di atas, sangat mungkin untuk menimbulkan kegagalan. Direktori untuk user src Linux jalankan di sini tuh ada macapp, macdev, maclean, dan maximig. Kemudian konfigurasi kernel. Konfigurasi kernel adalah tahap terpenting yang menentukan kualitas sebuah kernel. Mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan, sesuai tuntunan hardware dan keperluan. Konfigurasi dimulai dari direktori. Ada 3 cara, yaitu macconfig berupa text-based interface cocok untuk user yang memiliki terminal model lama dan tidak memiliki setting termap. Kemudian ada patch kernel. Setiap yang dikeluarkan kernel, versi terbaru juga dikeluarkan sebuah file patch. File patch ini kecil dari file source kernel sehingga jauh lebih cepat bila digunakan untuk upgrade kernel. Yang ketujuh ada komputer meja. Yang juga termasuk keluaran komputer meja ini ialah komputer jinjing. Pada dasarnya tidak terdapat banyak perbedaan kecuali sistem portable-nya itu ada pada dasarnya mirip dengan sistem komputer meja, namun harganya relatif mahal. Yang kedua, penggunaan satu daya internal baterai agar satu daya bertahan selama mungkin atau rata-rata 3-6 jam. Kemudian yang ketiga, bobot komputer yang lebih ringan serta ukuran komputer yang nyaman untuk dijinjing. Sistem ini nyaman digunakan untuk bekerja di perjalanan atau pekerjaan menuntut fleksibilitas tempat sistem proses. Kemudian masuk ke yang ke-8 adalah sistem proses jamak. Sistem operasi jamak memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu meningkatkan throughput karena lebih banyak proses thread yang dapat dijalankan sekaligus. Komputer meja 76 perlu diingat hal ini tidak perlu daya komputasi menjadi meningkat sejumlah prosesnya. Yang kedua ada economy of scale. Ekonomi dalam peralatan yang dibagi bersama. Prosesor terdapat dalam satu komputer dan dapat membagi perihal atau ekonomis seperti disk atau satu daya listrik. Yang ketiga, peningkatan kehandalan. Jika satu prosesor mengalami suatu gangguan, maka proses yang terjadi masih dapat berjalan dengan baik karena tugas prosesor yang terganggu diambil alih oleh prosesor lainnya. Masuk untuk yang ke-9, sistem terdistribusi dan terkluster. Melaksanakan komputasi secara terdistribusi di antara beberapa prosesor, hanya saja komputasi bersifat loose coupled system ini, yaitu setiap prosesor mempunyai memori lokal sendiri, kemudian terjadi melalui bus atau jalur telepon. Keuntungannya hampir sama dengan prosesor jamak,
multiprosesor, yaitu adanya pembagian sumber daya dan komputasi lebih cepat. Namun, pada distributed system juga terdapat keuntungan lain, yaitu memungkinkan komunikasi antar komputer. Sistem terdistribusi ini merupakan kebalikan dari sistem operasi prosesor jamak. Pada sistem tersebut, setiap prosesor memiliki memori lokal tersendiri. Kumpulan prosesornya saling berinteraksi melalui saluran komunikasi seperti LAN dan WAN menggunakan protokol standar seperti TCP atau IP. Karena saling berkomunikasi, kumpulan prosesor tersebut mampu saling berbagi beban kerja, data serta sumber daya lainnya. Namun keduanya berbagi keunggulan yang serupa seperti dibahas sebelumnya. Kemudian yang ke-10, sistem waktu nyata. Sistem waktu nyata atau real-time system ini ialah suatu sistem yang mengharuskan suatu komputasi selesai dalam jangka waktu tertentu. Jika komputasi ternyata belum selesai, maka sistem dianggap gagal dalam melakukan tugasnya. Sistem waktu nyata memiliki dua model dalam pelaksanaannya, yaitu hard real-time system dan soft real-time system. Kemudian ada aspek lainnya, yaitu di mana sistem multimedia, embedded system, komputasi berbasis jaringan, keempat PDA dan telepon seluler, dan yang kelima smart card. Lanjut kemudian untuk materi kedua. Di mana materi kedua yang saya akan bahas ini adalah mesin virtual Java. Mesin virtual Java sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam dunia komputer. Mesin virtual Java biasa digunakan dalam dunia komputer untuk memecahkan beberapa masalah serius. Namun, sesungguhnya mesin virtual adalah nyata penggunaannya untuk pengguna komputer karena mesin virtual secara khas telah digunakan dalam program aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari. Seperti pada gambar ini untuk struktur mesin virtual, di mana di sini tuh ada aplikasi sistem operasi, yang ketiga di sini adalah mesin virtual, keempat sistem operasi untuk monitor, MV, perangkat lunak, dan host. Konsep mesin virtual Java ini yaitu dasar logika dari konsep mesin virtual atau virtual machine adalah dengan menggunakan pendekatan lapisan-lapisan atau layers dari sistem komputer. Sistem komputer dibangun atas lapisan-lapisan. Urutan lapisannya mulai dari lapisan terendah sampai lapisan teratas adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras, kernel, sistem program seperti yang sudah ada pada gambar tadi. Kernel yang berada pada lapisan kedua menggunakan instruksi perangkat keras untuk menciptakan 83 seperangkat sistem call yang dapat digunakan oleh komponen-komponen pada level sistem program. Sistem program kemudian dapat menggunakan sistem call dan perangkat keras seolah-olah pada level yang sama. Meski sistem program yang berada di level tertinggi, namun program aplikasi bisa melihat segala sesuatu di bawahnya. Pada tingkatannya seakan-akan mereka adalah bagian dari mesin. Untuk kelemahan mesin virtual itu di sini kesulitan utama dari konsep FM adalah dalam hal sistem penyimpanan dan pengimplementasian. Sebagai contoh, kesulitan dalam sistem penyimpanan adalah sebagai berikut. Di sini tuh untuk solusinya adalah dengan menyediakan disk virtual atau yang dikenal pula dengan main disk, di mana ukuran daya penyimpanan identik dengan ukuran sebenarnya. Sistem disk virtual mengimplementasikan tiap main disk dengan mengalokasikan sebanyak mungkin track dari disk fisik sebanyak kebutuhan main disk itu. Secara nyata, total kapasitas dari semua main disk harus lebih kecil dari kapasitas disk fisik yang tersedia. Dengan demikian, pendekatan FM juga menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bar hardware. FM disebut dengan pembagian sumber daya oleh physical komputer. Pembagian main disk sendiri diimplementasikan dalam perangkat lunak. Kesulitan yang lainnya adalah pengimplementasiannya. Untuk keunggulan dari mesin virtual ini adalah terlepas dari segala kelemahan-kelemahannya, FM memiliki beberapa keunggulan. Antara lain, pertama dalam hal keamanan, FM memiliki
VM memiliki perlindungan yang lengkap pada berbagai sistem sumber daya, yaitu dengan meniadakan pembagian resources secara langsung sehingga tidak ada. Mesin Java virtual. Mesin virtual Java atau Java Virtual Machine terdiri dari sebuah kelas loader dan Java interpreter yang mengeksekusi arsitektur neutral bytecode. Java Interpreter merupakan suatu fasilitas penerjemahan dalam JVM. Fungsi utamanya adalah untuk membaca isi berkas bytecode yang dibuat kompilator Java saat berkas berada dalam memori, kemudian menerjemahkannya menjadi bahasa mesin lokal. Java Interpreter dapat berupa perangkat lunak yang menginterpretasikan bytecode setiap waktu atau hanya just-in-time (JIT) yang mengubah arsitektur neutral bytecode menjadi bahasa mesin lokal. Interpreter bisa juga diimplementasikan pada sebuah chip perangkat keras. Instansi dari JVM dibentuk ketika aplikasi Java atau applet dijalankan. JVM mulai berjalan saat metode main dipanggil. Kebanyakan dari sistem operasi yang ada dewasa ini dibuat dari kombinasi bahasa C dan bahasa assembly. Hal ini disebabkan karena keuntungan perform serta kemudahan dalam berinteraksi dengan perangkat keras. Java OS terbagi menjadi dua, yaitu kode platform independen dan platform non-independen. Kode platform non-independen merujuk kepada kernel dan terdiri atas mikrokernel dan JVM. Mikrokernel menyediakan layanan memanajemen memori, interupsi dan penganap trap, multi-thread DMA, dan fungsi level rendah lainnya. Ini tadi untuk sistem operasi dari Java virtual. Kemudian kelemahan sistem operasi berbasis bahasa pemrograman ini, salah satu kesulitan dalam mendesain sistem berbasis bahasa pemrograman adalah menyangkut masalah proteksi, khususnya proteksi memori. Sistem operasi tradisional menyandarkan pada fitur perangkat keras untuk menyediakan proteksi memori. Sistem berbasis bahasa pemrograman sendiri memiliki ketergantungan pada fitur type safety dan bahasa pemrograman tersebut untuk mengimplementasikan proteksi memori. Hasilnya, sistem berbasis bahasa pemrograman memerlukan perangkat keras yang mampu menutupi kekurangan dalam hal fitur proteksi memori. Untuk rangkumannya di sini itu tadi konsep virtual sangat baik namun cukup sulit untuk diimplementasikan karena mesin virtual harus virtual user mode dan virtual monitor mode. Mesin sistem yang sangat cocok untuk riset dan pengembangan sistem operasi Java didesain dengan tujuan utama adalah portabilitas. Dengan konsep Java yang berupaya bytecode dapat dijalankan pada platform yang berbeda. Teknologi Java terdiri dari 3 komponen penting, yakni spesifikasi pemrograman, application pemrograman interface (API), dan spesifikasi mesin virtual. Bahasa Java mendukung paradigma berorientasi objek serta dilengkapi juga dengan library API yang sangat lengkap. Mesin virtual Java atau Java Virtual Machine terdiri dari sebuah kelas loader dan Java Interpreter yang mengeksekusi arsitektur neutral bytecode. Komponen Java OS Runtime 90 Java OS dibangun dari kombinasi native code dan Java Code di mana platform independen, sedangkan JX merupakan sistem operasi di mana setiap kode Java diorganisasikan sebagai komponen. Itu saja materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.